Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Di sini ada not enough gitu. Kartu ini tuh spesifik bicara tentang hubungan romantis. Gini, mungkin untuk teman-teman yang berelasi gitu dalam konteks romantis, ada situasi entahlah teman-teman yang merasa kayak nggak cukup gitu, kayak kurang, kayak salah aja gitu, kayak pihak yang satunya membuat kamu merasa nggak pernah cukup untuk jadi sama dia gitu, atau pihak yang satunya gitu yang merasa nggak cukup gitu, kayak ada aja kurangnya atau kamu terlalu kritikal sama dia. Yang jelas ada situasi di mana salah satu pihak dalam hubungan ini merasa nggak cukup atau kurang terus, salah terus. Mmm, jadi dipertanyakan gitu sebenarnya, eee, beneran sayang nggak ya, beneran cinta nggak ya? Terus kalau aku nggak cukup gitu kenapa masih dipertahankan, kenapa hubungan ini masih berjalan, apakah ada masa depan hubungan di mana kita tuh ngerasa kita nggak pernah cukup gitu dalam hubungan ini. Nah, ini temanya ya, kalau kamu nggak merasa atau kamu lagi nggak berhubungan berarti ini bukan buat kamu gitu. Tapi ya ada tema seperti itu dalam reading ini. Nah, sekarang kita bahas tarotnya ya. Secara sekilas kartu tentang pergi, meninggalkan, sebuah situasi itu signifikan banget gitu, entah ada hubungannya dengan nggak cukup ini, atau memang ada situasi lain di mana kamu bertransisi, berpindah tempat gitu ya. Karena gini, pertama, Eight of Cups itu temanya pergi meninggalkan situasi, memasuki sebuah perjalanan yang baru, di mana gelas-gelasnya udah kosong. Cups itu kan berbicara tentang emosi, perasaan, fulfillment gitu. Tapi ketika gelas-gelas itu udah kosong, udah nggak ada itu semua gitu. Mungkin rasanya udah berbeda dulu dan sekarang, mungkin rasanya sekarang udah nggak cukup, merasa kurang terus, salah terus. Jadi kayak ngapain gue masih di sini gitu ya. Mungkin waktunya untuk meninggalkan situasi ini, mungkin waktunya memulai sebuah perjalanan yang baru atau berjalan ke sebuah tempat yang baru gitu. Karena udah nggak ada lagi fulfillment-nya atau rasanya udah berbeda sekarang. Lalu di posisi blessing-nya ini yang menarik. Ketika ada yang berpindah, ada yang pergi, ada yang memutuskan untuk membalikan badan, kayak itu menjadi sebuah awalan yang bagus gitu karena posisinya ini di blessing kamu atau aspek yang positif. Untuk teman-teman yang nggak terbatas aja sih untuk konteks romantis ya, tapi ada situasi yang ditinggalkan, ada yang membalikkan badan gitu. Ketika teman-teman memutuskan melakukan itu, kayak itu adalah sebuah awalan baru yang positif atau kayak teman-teman melangkah ke sebuah tempat yang baru gitu ya. Karena Six of Swords itu kan tentang berpindah tempat, berlayar ke air yang tenang, memasuki sebuah situasi yang baru dan ini karena tempatnya di aspek yang positif. Jadi mungkin untuk sebagian ya fase transisi itu ada rasa nggak nyamannya, nggak enak, bahkan mungkin ada kesedihannya, tapi itu semua akan terlewati gitu. Dan apa yang teman-teman tinggalkan, kayak ya udah memang waktunya ditinggalkan dan teman-teman akan memasuki sebuah tempat yang lebih oke gitu ya. Nah, di posisi tantangannya adalah Seven of Wands. Biasanya Seven of Wands itu temanya tentang kompetisi, perjuangan, tapi mungkin khusus di deck ini ya kayak ada sesuatu yang keras gitu. Entahlah karakteristik individunya, entahlah ada kata-kata yang kasar, ada yang kerasnya secara fisik gitu. Jadi itu juga memberi sebuah warna gitu dalam situasi ini dan mungkin juga jadi bahan pertimbangan gitu ya untuk tadi karena tema transisi dan berpindah tempatnya sangat kuat, jadi itu juga salah satu faktor di mana jadi satu lagi nih input buat teman-teman mempertimbangkan kelangsungan situasi ini atau hubungan ini gitu ya. Misalnya gini, contoh di tempat kerja, misalnya atasan kamu gitu ya, ketika dia ngomong ngasih instruksi atau kayak mmm, memberi masukan, negur kamu tuh oke, marah boleh gitu, tapi ketika misalnya kebun binatang, comberan itu keluar semua gitu sambil teriak-teriak. Nah, kayak hal itu nggak sehat sih menurut aku gitu dan seberapa lama kamu mau bertahan dalam situasi seperti itu gitu. Di mana
Ya menurut aku memberi masukan oke, kritik boleh, marah boleh, tapi caranya itu, karena itu kayak tiap bukan tiap hari, ketika kita sering mendengar hal-hal seperti itu kan itu lama-lama jadi racun di jiwa gitu. Itu contoh aja seperti itu. Em, dan ini jadi situasi yang cukup apa ya, kompleks sih, menjadi variabel ya dalam situasi yang mungkin kamu hadapin saat ini. Terus sarannya adalah membuat pilihan. Mungkin rasanya seperti tercengkram, terbelenggu, atau kayak sulit. Sulit bukan berarti nggak bisa. Itu ya, balik lagi. Ini adalah major arkananya kamu ya, the lover itu, membuat pilihan. Membuat pilihan yang sulit. Balik lagi, sulit bukan berarti nggak bisa gitu. Balik lagi, um, ada hal-hal tertentu yang worth it gitu buat kita bertahan, buat kita perjuangkan, buat kita berkompromi. Nah, pertanyaannya buat kamu, apakah ini sesuatu yang worth it untuk kamu perjuangkan, pertahankan, atau kamu kompromikan? Itu. Terus, di waktu yang akan datang, kalau misalnya dari tadi kayak ada yang kena, terus ada mulai um, ada action yang berbeda gitu. Kamu mau sesuatu rasa yang berbeda, kamu mau hati yang lebih tenang, hubungan yang lebih sehat, lingkungan kerja yang lebih oke, dan kamu memutuskan untuk juga mungkin pergi, mungkin melakukan sesuatu hal yang berbeda. Nah, itu akan membawa sebuah apa ya? Karena di waktu yang akan datang itu di sini kartunya Knight of Wands di waktu yang akan datang. Knight of Wands itu vibe-nya semangat, menyenangkan, petualangan gitu. Nah, ketika tadi ya, apa yang kamu tinggalkan itu membawa kamu sebuah tempat yang lebih berwarna gitu. Lebih menceriakan, menghangatkan, rasanya mungkin menemukan hal-hal yang mungkin kamu nggak pernah temuin sebelumnya, jadi kayak ada excited-nya gitu. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke, nah di sini Eight of Cups dikonfirmasi sama Six of Wands. Biasanya Six of Wands itu kayak capaian, kesuksesan, kayak ada hal-hal yang terwujud gitu. Kayak kamu dilihat orang. Nah, faktor dilihat orang ini mungkin signifikan gitu ya untuk mempengaruhi keputusan kamu saat ini. Misalnya, em, kayak kalau kamu misalnya berpikir, kalau aku melakukan hal ini apa kata orang gitu ya. Ini contoh aja biar gampang. Misalnya nih ada orang waktu nikah maharnya berapa ratus, berapa puluh juta gitu, pestanya meriah banget. Tapi tapi setelah berapa hari, berapa minggu menikah, oh ternyata gak cocok banget nih, oh ternyata terungkap sesuatu yang mengagetkan. Tapi hal besar yang mengagetkan itu atau menggoncang jiwa tidak tidak langsung membuat berpikir kayak, kayaknya lebih baik berhenti sekarang daripada nanti lebih kompleks lagi ini pernikahan. Karena gimana ya, aduh nikahnya udah meriah banget, undangannya banyak banget, mewah banget. Tapi apa kata orang nanti kalau aku baru sebentar nikah udah bubaran? Contohnya seperti itu. Ini contoh aja nih biar gampang. Nah, entah kenapa aku merasa kayak ada faktor pemikiran orang, apa kata orang tuh signifikan banget untuk hal-hal yang mau kamu lakukan ataupun tidak kamu lakukan gitu. Aku nggak akan bilang kamu kayak harus gimana, cuman balik lagi, ada hal-hal yang tadi aku bilang ya. Balik lagi kamu tanya ke diri kamu, yang mana yang bisa kamu kompromikan, kamu perjuangkan, dan worth it gitu untuk jangka panjang. Itu ya. Lalu di posisi blessing, membawa kamu kepada Queen of Pentacles tadi, Six of Swords membawa kamu pada Queen of Pentacles. Itu apa? Mungkin akan ketemu seseorang yang lebih lebih stabil, lebih berkarakter, udah matang, udah stabil juga secara karir, keuangan, kepribadiannya juga udah oke, udah dewasa gitulah. Nggak cuma umurnya tua, tapi kepribadiannya juga dewasa. Kalau berbicara tentang fondasi diri kamu, itu juga sesuatu hal yang bagus. Kayak fase transisi ini kayak bagian dari juga pembentukan karakter kamu atau pertumbuhan kamu. Gitu. Lalu skenario lainnya adalah apapun yang kamu tinggalkan itu membawa kamu ke suatu tempat, mungkin ada perubahan, ada pertumbuhan juga dalam hal pekerjaan, keuangan, atau bisnis gitu. Terus tantangannya adalah
tadi ya, ini cuma menambahkan, aku bilang tadi ada sesuatu yang keras tentang situasi ini, entahlah kekerasan verbal, fisik, emosional. Karena King of Wands di sini jadi konfirmasinya Seven of Wands gitu. King of Wands kalau jadi tantangan, dia bisa orang yang apa ya, menyalahgunakan powernya, orang yang temperamen, nggak bisa ngatur ngatur diri, ngatur emosi, mungkin juga kejam kata-katanya, menyalahgunakan power, kekuasaan, jabatan, menggunakan power misalnya juga bisa mempengaruhi orang dengan statusnya dia gitu, dengan image-nya dia. Nah, itu skenario juga yang mungkin gitu ya. Lalu, entahlah gini, momen kesadaran, entahlah gini ya, ada sesuatu yang kena gitu dari reading ini. Ada sesuatu yang membuka, kayak terbuka gitu di pikiran, entahlah juga skenario lainnya mungkin ada sesuatu momen kesadaran yang mungkin kamu nggak temukan reading ini, tapi kamu temukan di tempat lain. Dan itu signifikan untuk apa ya, keputusan yang kamu buat. Karena di sini lovers ya, membuat keputusan walaupun terlihat sulit, walaupun rasanya berat, tapi pada akhirnya kayak ada suatu kesadaran yang berbeda. Dan itu akan membuat signifikan buat kamu membuat pilihan yang berbeda. Lalu, udahlah ketika ini ya, apa yang dari tadi aku omongin itu ketika kamu menyimak, mempunyai sebuah action yang berbeda, itu akan jadi efek domino dan di waktu yang akan datang, vibe-nya tuh kayak pertumbuhan, perpindahan ke arah yang lebih baik, ke tempat yang lebih baik gitu. Rasa senengnya, penuh warna dunia kamu, kayak itu semua yang akan kamu lihat gitu ya ketika dari tadi yang apa yang aku omongin itu didengerin dan dilakukan. Karena di waktu yang akan datang ada Chariot. Tadi ini nih Knight of Wands. Knight of Wands itu aku bilang tadi petualangan, pergerakan. Chariot itu pergerakan juga, progress juga gitu, perpindahan juga. Jadi kamu akan melihat progress, kamu akan melihat dunia yang warnanya berbeda dari yang pernah kamu temuin sebelumnya. Kamu mungkin ada rasa yang berbeda juga, rasa semangat, rasa excitement. Nah, itu semua kayak dengan Knight of Wands sama Chariot di sini aku mendapat vibe seperti itu ya. Lalu sebagai penutup ini juga tadi udah aku shuffle ya. Personal issue reaches resolution. Isu personal ketemu nih solusinya, jalan keluarnya. Mungkin tadi ada hubungannya ya dengan hal-hal ini yang dari tadi aku sebutkan, mungkin enggak, tapi yang jelas kayak tadi aku bilang, entahlah kamu mendapatkan kesadaran yang berbeda, kayak terbuka gitu pikirannya dari reading ini atau dari tempat lain, dan itu signifikan untuk action yang kamu ambil, gitu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!